Dan untuk membahas lengkapnya, kami telah terhubung dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala. Selamat malam, Pak JK. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Baik-baik ya, Alhamdulillah. Pak JK, Baik. bagaimana Anda melihat peristiwa penembakan Donald Trump yang hingga saat ini Amerika Serikat meningkatkan kewaspadaannya? Ya, pertama ada beberapa hal. Pertama soal security-nya sendiri. Kita melihat bagaimana cara Amerika Secret Service, polisi menjaga calon presiden atau mantan presidennya sedemikian rupa, tapi gagal. Artinya dalam pertemuan itu walaupun berapa banyak keamanan, tapi bobol juga padahal dia berada di atap. Artinya security Amerika tentu sehebat apapun teknologinya, dia juga bisa gagal untuk menjaga presidennya. Yang kedua adalah kita lihat, tapi dalam hal ini tentu kita bersyukur bahwa Trump dilindungi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa dia selamat. Sekiranya 1 senti saja ke kanan, dia tentu berbeda. Dan syukurlah itu tidak terjadi. Kedua, dari sisi demokrasi, kita melihat demokrasi di Amerika walaupun demikian tetap aja ada kekerasan, tetap ada yang ingin mencapai hasil secepatnya tanpa demokrasi. Jadi daerah negara yang begitu mencap dirinya sangat demokratis juga mengalami masalah. Jadi sama juga negara-negara lain yang terjadi seperti itu yang menjadi bagian, dan itu bukan yang pertama. Kita tahu ada 12 presiden Amerika yang kena tembak dan hiam. Kalau segi politik ini sebenarnya memperkuat posisi Trump, karena orang merasa dia teguh dan tabah, dan dia tetap konsekuen gitu kan. Jadi pasti Amerika lebih menarik bagi dia. Oke, Pak JK, ini kan bukan yang pertama tadi seperti Anda bilang, sebelumnya juga bahkan Presiden JFK meninggal dunia dalam percobaan pembunuhan. Mengapa ini bisa begitu ekstrim terjadi di Amerika Serikat, Pak? Begini, kalau kita lihat yang Thomas Matthew itu kan orang Republikan sendiri, hanya sama partainya dengan Trump. Mestinya ada kekecewaan kepada kebijakan Trump. Republik biasanya itu berpihak ke pemodal atau lebih kapitalis, tapi ini Trump itu lebih populis dan proteksionis. Jadi Amerika kan ingin kebebasan, dia sedangkan kampanye Trump selama ini proteksionis, American First, America Great Again. Itu kan parti nasionalis, dia tidak lagi globalisasi. Tentu karena itu mungkin berbeda faham lah dengan si Thomas ini, kecewa lah tentu mungkin. Karena itu dia walaupun sama-sama Republikan, ya dia memperbuat hal yang tentu tidak demokratis, menembak, apalagi mencoba membunuh presidennya. Ini sangat berlebihan atau sangat tidak bagus untuk negara seperti Amerika itu. Oke. Kalau dari kejadian ini, Pak, pasca percobaan pembunuhan kepada Donald Trump, apa dampaknya terhadap Trump sendiri dalam pemilu Amerika Serikat menurut Anda, Pak? Ya, seperti saya katakan, dengan berita yang begitu besar dan melihat keteguhan Trump tetap mengangkat tangan dengan berteriak bahwa USA Great Again atau lawan, itu berarti dia tegar, dan Amerika dalam keadaan sekarang butuh pemimpin seperti itu. Dibanding dengan Biden yang begitu lemah kelihatannya, baik kesehatan juga pandangan-pandangannya, tentu simpati ke Trump itu lebih naik. Jadi kemungkinan yang terpilih makin besar gitu kan.
Oke. Nah, kalau tadi akibat kejadian ini tentu ada dampak secara politik di internal Amerika sendiri. Bagaimana dengan dampak ekonominya, Pak? Kemudian secara global, menurut Pak JK, apakah ada dampaknya, Pak, setelah kejadian ini? Saya kira kejadian ini tanya jangka pendek aja efeknya, tapi efek yang lebih panjang nanti ialah ini memperbesar kemungkinan Biden terpilih kan, itu efek politiknya. Jadi orang mengharap begitu, sehingga Amerika akan lebih proteksionis, akan lebih nasionalis begitu. Sama dengan seperti Inggris keluar dari Uni Eropa, Brexit. Jadi memang tren daripada negara-negara besar sekarang itu justru lebih proteksionis, lebih nasionalis, tidak lagi globalisasi. Ya globalisasi itu masa lalu jadinya. Oke, Pak JK, kemarin juga Amerika Serikat mendapat sorotan terkait kebijakan-kebijakan luar negerinya terhadap Israel. Nah, kemudian nyambung juga kemarin Pak JK sempat menemui pemimpin Hamas di Palestina. Nah, menurut Bapak, kejadian ini apakah ada hubungannya dengan kebijakan luar negeri di era Biden saat ini? Saya kira tidak, karena yang mau ditembakkan bukan Biden, Trump. Trump kita tahu dulu waktu dia memerintah, dia sodorkan suatu solusi, katanya solusi abad ini untuk kedua kasus Israel Palestina. Walaupun ini ditolak kedua belah pihak, mungkin saja nanti usulannya untuk membuat suatu solusi yang baik mungkin ada manfaatnya juga, walaupun ini tentu lebih Amerika sendiri kan lebih berpihak ke Israel, tapi juga butuh kedamaian untuk menjamin itu. Jadi efeknya di situ bahwa kalau dia terpilih itu pasti dia kemukakan lagi solusi dia yang mungkin sekarang ini dan sekarang ini sangat dibutuhkan solusi seperti itu. Oke. Pak JK, Anda pernah menjadi wakil presiden Indonesia. Kalau kita berkaca pada kejadian Trump, kemudian bagaimana keamanan Secret Service juga bisa dibobol, apa yang bisa dipelajari dan paling tidak di-upgrade oleh Indonesia dari kejadian tersebut, Pak? Sebenarnya kalau di kita di Indonesia dari segi keamanan untuk baik mantan presiden atau calon presiden itu sangat dijaga oleh apabila berkampanye. Ada ring 1, ring 2 sampai ring 3, bisa 1 kilometer tapi di Amerika sendiri hanya sekitar atau mungkin jaraknya hanya 100 meter dari situ, yang ternyata kan dia diserang di jarak 150 meter. Jadi bobol juga. Jadi ini juga sehebat-hebat yang seperti saya katakan tadi, ada kelemahannya. Kalau kita lihat di TV kan ada sniper di atas atap, tapi tidak melihat sniper yang lain yang ingin membunuh Trump di atap yang lain. Ya, walaupun berbeda, ya, jadi ada kelemahannya. Jadi kita malah kadang-kadang lebih ketat dari situ. Tapi juga kadang-kadang kalau Pak Jokowi kan bebas-bebas saja, apalagi mantan seperti saya atau seperti presiden yang lainnya, itu juga dijaga. Tetapi memang kalau baru calon presiden itu penjagaannya tentu beda dengan penjagaan presiden itu. Oke, baik. Terima kasih Pak JK, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Selamat malam, sehat selalu Pak JK. Assalamualaikum.